Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, jemaat GPDI Eklesia Karangtengah Kota Tangerang ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu terus melakukan hal-hal yang baik bagi saya dan bagi saudara. Kita bangga, kita punya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sama-sama akan lihat firman Tuhan lagi yang terambil Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4 dan 5. Kita baca ada 3 ayat. Sekali lagi dalam Mazmur pasal 24 ayat 3, 4 dan 5. Mari kita akan baca sama-sama. Saya undang kita Bapak Ibu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu 4, dan ayat 5 kita sama-sama. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kita baca di 5 sama-sama, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang berkat-berkat secara jasmani, maka setiap manusia siapapun dia sangat menginginkan. Termasuk saya dan saudara bicara tentang berkat-berkat Tuhan. Iya kan? Tapi kalau bilang untuk proses, saudara, banyak orang juga pikir 2 kali. Karena saudara, untuk masuk di dalam pembentukan pemrosesannya itu tidak mudah, tidak gampang, saudara. Waktu saya dan saudara terbentuk menjadi manusia di dalam kandungan ibu, itu ada proses waktu yang cukup panjang. Kurang lebih ada 9 bulan, saya dan saudara ada di dalam kandungan ibu, ada di dalam rahim ibu. Kita diproses, kita dibentuk. Dan akhirnya kita lahir karena sudah waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pemazmur yang kita telah baca tadi, begitu jelas sekali dalam ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Gunung di sini, saudara-saudara, dikatakan gunung Tuhan, di mana Tuhan, kehadiran Tuhan ada di sana. Dan Tuhan itu bertakhta di gunungnya Tuhan. Jadi gunung yang dimaksud di sini adalah gunungnya Tuhan, kehadiran Tuhan, kekudusan Tuhan, kemahabesaran Tuhan, atribut kekuasaan dan kedaulatan keilahian Tuhan ada di sana. Oleh sebab itu di situ dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kalau kita membaca saudara ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, untuk naik ke atas gunung Tuhan, untuk kita akan menemui kehadiran Tuhan, maka ada syarat atau kriteria yang harus kita lewati, yang harus kita penuhi, saudara.
Dan tentu apa yang menjadi syarat untuk kita naik ke atas gunung Tuhan, yang kita boleh naik dan mengalami hadirat Tuhan, ada 4 hal yang dikatakan oleh ayat 4 tadi ini. Iya, dan ini merupakan syarat. Yang pertama yang dikatakan di situ adalah orang yang bersih tangannya. Yang kedua, saudara, murni hatinya. Yang ketiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang keempat, di situ dikatakan tidak bersumpah palsu. Ini, saudara, adalah syarat, kriteria untuk kita akan boleh naik ke atas gunung Tuhan. Tentu timbul pertanyaan, kalau begitu ada apa di atas gunung Tuhan? Karena syaratnya kok begitu berat, begitu sulit, begitu sukar, saudara kan? Di situ dikatakan tangan yang bersih, murni hati, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ini kan hal yang berat, hal yang sukar. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika kita kita naik di atas gunung Tuhan, akan mengalami hadirat Tuhan, akan mengalami berkat-berkat Tuhan, akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melewati persyaratan-persyaratan ini. Apakah saudara bersedia akan berjumpa dengan Tuhan, akan menikmati hadirat Tuhan? Tetapi tidak semudah itu kan? Tidak segampang itu. Ada proses yang harus kita lewati. Ketika saudara kita bekerja, saudara, tidak serta-merta kita diterima lamaran kita. Harus ada proses di interview dan dites, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita akan lihat, ya, syarat untuk kita naik ke atas gunung Tuhan, kita harus melewati ayat 4 yang kita sudah baca tadi. Lalu, kalau begitu, ada apa di atas gunung Tuhan, saudara? Iya kan? Ada apa di gunung Tuhan? Karena kita harus melewati proses yang begitu berat, saudara-saudara. Mari kita akan lihat, ada apa di atas gunung Tuhan? Kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 22, kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Nah, ini saudara-saudara, kita akan melihat bahwa ada apa di atas gunung Tuhan. Dalam ayat 14 berkata, di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan. Sehingga kita selalu dengar yang berkata Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah, ini saudara-saudara,
Untuk kita naik ke atas gunung Tuhan, saudara, harus melewati proses. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 14 berkata bahwa di atas gunung Tuhan, apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kita ragukan, apa yang kita takut di dalam dunia ini. Tuhan yang mempunyai langit, bumi, lautan dan isinya. Tuhan yang mempunyai emas. Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memberikan rasa damai, rasa tenang, rasa nyaman. Dia adalah polisi dunia yang menjamin keselamatan, kenyamanan, dan ketenangan bagi saya dan saudara. Makanya pemazmur berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia terus menjaga kita 1 kali 24 jam untuk menjaga, memelihara saya dan saudara. Nah, dalam ayat ini, saudara, Tuhan memperlihatkan kepada Abraham. Usia Abraham 100 tahun. Istrinya 90 tahun. Tuhan baru menggenapi janjinya. Yaitu keturunan. Namanya Ishak. Dan Ishak, saudara, usia remaja. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ambil itu anak. Pergi dan korbankan itu anak itu. Dan Abraham, saudara, dia tidak mau berbantah dengan Tuhan. Dalam Alkitab tidak ada satupun Abraham bantah. Abraham taati. Dan Abraham terus lakukan itu. Sampai di gunungnya Tuhan, saudara. Abraham ikat itu anaknya. Lalu Abraham ambil itu kayu, disusun, dan diletakkan anaknya di atas kayu itu. Sesudah itu Abraham mau ambil pisau untuk tusuk anak itu. Tapi firman Tuhan berkata, Abraham, jangan kau apa-apain dia. Hari ini terbukti engkau orang yang setia. Nengok di belakang. Aku sudah siapkan. Yaitu seekor hewan. Ambil itu, sembelih, korbankan, ganti anakmu. Makanya saudara, di atas gunung Tuhan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan. Apa yang kita harus takuti, saudara? Keadaan situasi dunia ini memang Alkitab sudah katakan ya akan mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dan itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Makanya Alkitab ini begitu komplit. Dia menceritakan tentang kelaparan. Dia menceritakan tentang peperangan. Dia akan menceritakan tentang hari kiamat. Dia juga akan menceritakan kehidupan kita hari-hari. Tidak ada yang tersembunyi. Semua sudah tercantum di dalam Alkitab. Maka firman Allah ini, saudara, adalah firman dari Tuhan yang harus kita percaya, yang harus kita terima, yang harus kita jalankan. Karena itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. Jadi saudara, di atas gunung itu apa yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah ada Tuhan lipat gandakan, saudara-saudara. Itu Tuhan kita. Dia bekerja tidak pernah tanggung-tanggung. Dia bekerja dengan kekuatan kuasanya bagi orang yang percaya, mengasihi, dan mencintai Tuhan. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama di atas gunung, apa yang tidak ada menjadi ada. Hal yang kedua kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada
kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Musa dia berada di atas gunung Tuhan selama 40 hari 40 malam. Dia berdoa dan berpuasa. Dan di atas gunungnya Tuhan memberikan pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pegang ini, itu hasil dari Tuhan berikan kepada Musa. Jadi hal yang pertama, saudara, apa yang tidak ada menjadi ada. Hal yang kedua, di atas gunung Tuhan, Allah memberikan pengajaran firman Tuhan. Di atas gunung Tuhan ada pengajaran firman Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dalam Injil Matius katakan, langit dan bumi itu akan berlalu, tapi setitik firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Firman itu iya dan amin. Saudara, sekarang kita akan lihat tentang peperangan yang sementara berjalan. Israel, Amerika melawan Iran. Ya, sudah di atas 20 hari mereka berperang, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, Iran ini siapa? Coba kita baca dulu. Di dalam Yeremia pasal 49. Yeremia pasal 49 ayat 35 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Saudara, Alkitab sudah menubuatkan bahwa aku akan mematahkan busur Elam. Elam ini, saudara, adalah Persia. Nah, Persia itu, saudara, sudah diganti namanya Iran. Nah, busur atau kekuatan senjata daripada Iran itu akan dipatahkan, akan dihancurkan, dan Tuhan akan pulihkan Iran ini, dan mereka akan kembali untuk menjadi Persia, karena saudara tahu bahwa Persia ini dipakai Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya ayat itu, saudara, ayat 38. Aku akan menaruh takhtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kenapa firman Allah kita itu adalah firman Allah yang dari Tuhan? Peristiwa-peristiwa, saudara-saudara, kita lihat yang sudah terjadi dan sementara terjadi dan yang akan terjadi, semua itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Ya. Lalu saudara, kita akan lihat juga Sakaria. Sakaria pasal yang ke-12 ayat 2 dan ayat 3. Saya ingin coba melihat bahwa kita berpegang bahwa firman Allah ini adalah firman Tuhan. Ayat 2 dan 3. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Bapak, Ibu, Saudara, Israel itu menjadi pusat perhatian dunia.
Betul tidak, saudara? Lalu coba lihat, setiap orang yang coba-coba untuk mengganggu Israel, saudara, ya, maka Tuhan tidak izinkan, Tuhanlah yang berperang. Saya yakin, saudara, bukan karena di Israel, bukan karena Amerika di belakang Israel. Tidak. Saya yakin bahwa di belakang Israel itu ada Tuhan. Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan Alkitab juga berkata, setiap orang yang mengurus, ya PBB sekalipun, saudara, mereka akan pening. Tidak ada solusi. Tuhanlah yang mengacaukan. Karena mereka, Tuhan yang pimpin mereka, saudara-saudara. Dan Tuhan tidak izinkan ada satu bangsa yang mengusik mereka. Tuhan tidak izinkan. Tetapi saudara tahu bahwa satu kali kelak bahwa Israel ini, khusus Yerusalem itu akan dimusnahkan. Saudara-saudara ya, karena sudah disinggung. Dan tandanya Israel itu, saudara-saudara, sudah dikepung dan diinjak, itulah berakhir dunia ini. Jadi saudara, coba kita akan lihat dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 20. Kita lihat ya sampai ayat 24. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genap zaman bangsa-bangsa itu. Saudara lihat. Nanti saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika perang ini terjadi dan Iran ini dipulihkan oleh Tuhan, ya, maka mungkin ada beberapa waktu Alkitab telah mencatat bahwa bangsa Israel juga ini satu kali kelak mereka akan terpojok. Dan semua bangsa itu terarah untuk menghancurkan bangsa Israel. Karena Tuhan sudah katakan. Dan itu tandanya kiamat. Makanya saudara, kita tahu bahwa ada yang dikatakan perang Harmagedon. Perang Harmagedon ini adalah perang antara orang-orang yang jahat dengan Tuhan sendiri. Dan orang-orang yang jahat inilah yang datang untuk memusnahkan Yerusalem, dan mereka menginjak-injak ini Yerusalem. Dan itu yang dikatakan zaman antikris. Ya, antikris akan menguasai. Termasuk Yerusalem dia akan kuasai, karena Yerusalem itu, saudara, adalah pusat kepemimpinan, pusat politik. Kedua, saudara, pusat ekonomi. Dan ketiga adalah pusat agama. Tidak lagi ada agama ABCD, tidak. Satu agama. Satu kepemimpinan. Bahkan juga ekonomi itu. Jadi ada tiga. Politik, ekonomi, dan agama. Mereka akan menguasai selama 3,5 tahun. Ada juga di dalam Alkitab itu, saudara. Tapi saya tidak akan ini hanya garis besar saja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan Alkitab yang kita pegang ini, saudara, sudah sekian kali mereka ada orang-orang tertentu ingin menggeserkan kebenaran-kebenaran yang ada, saudara. Tapi tidak bisa tergeserkan. Karena firman Allah ini adalah iya dan amin. Jadi saudara, Alkitab berkata bahwa di akhir zaman ini, saudara-saudara, ya, kita
diberikan kesempatan, saudara. Mari kita cari Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita bukan menakut-nakuti saudara. Tidak. Kami menghimbau saudara, mari mendekatkan kepada Tuhan. Cari Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Karena kalau dunia ini sudah diserahkan kepada penguasa antikris, saudara, tidak ada lagi pengampunan di sana. Ya, Alkitab berkata, saudara, ketika antikris akan bekerja, orang percaya, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sudah disingkirkan. Jauh dari mata ular. Ular adalah gambaran tentang setan, penguasa iblis. 3,5 tahun ini, saudara, dikhususkan oleh orang Israel. Karena akan turun Musa dan Elia, akan berbicara kepada mereka. Itu pun mereka tidak percaya, kata Alkitab. Mereka bunuh, tapi hari ketiga mereka bangkit dan mereka kaget. Dan di sana mereka menceritakan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus sudah datang. Dan akhirnya mereka mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab berkata, saudara, kematian itu ada 6 bulan, kematian itu tidak ada. Orang mau mati, orang mau suka mati, sudah dipotong, ya. Dan dia berkata kepada gunung batu, ya, longsor. Dia berkata supaya gunung dan batu itu, timpalah aku dengan batu, dengan tanah itu. Dan gunung batu itu menimpa dia. Dan dia tertekan dengan batu yang besar, tapi nggak mati. Dan dia mau cari mati, tidak ada, karena kematian itu diangkat. Dan siapa yang berani, siapa yang bisa bertahan di masa penganiayaan antikris? Saya percaya tidak ada yang mau. Kita aja nggak makan 1 minggu, kita udah nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Nggak ada yang tahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman, mari kita mau dengar firman, kita mau lakukan firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya akan lanjut tadi bahwa Israel ini, saudara, akan dikepung oleh bangsa-bangsa, termasuk bangsa siapa, saudara? Coba kita lihat dalam Yeskel pasal 38 ayat 6. Yeskel pasal 38 ayat 6 berkata begini, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Togarma dari utara, sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Saudara lihat, ini tentara yang banyak ini, yang dari utara. Siapa yang dari utara itu, saudara? Di sini yang dikatakan adalah Rusia. Rusia itu paling utara. Dan Rusia itu dia akan gandeng bersama dengan Cina, Korea Utara, dan sekutu mereka. Mereka juga punya kekuatan. Makanya saudara, Amerika berpikir, saudara. Di sisi lain Amerika juga punya sekutu. Tapi saudara, Amerika juga berpikir bahwa di sana ada Rusia, di sana ada Cina, di sana ada negara-negara lain juga. Dengan terjadinya geopolitik sekarang ini, saudara, karena geografi, sehingga mereka saling merebut, saling menduduki satu dengan yang lain. Tetapi ini sudah mengarah kepada akhir zaman, saudara. Sudah mengarah ke akhir zaman. Maka saudara, Israel ini mereka akan kepung dan mereka akan duduki. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, kita mau kembali kepada pusat bahwa Israel ini, dia adalah awal adanya dunia dan akhir dari dunia bertumpuk di Israel. Ya, kita berdoa, saudara, supaya perang yang terjadi sekarang ini tidak akan merujuk kepada perang dunia ketiga atau perang
Harmagedon. Ya, nah saudara, nah kita mau kembali bahwa di atas gunung ada firman. Dan firman yang kita sudah baca itu, saudara-saudara, adalah firman yang benar. Karena dalam Mazmur pasal 33 ayat 4, saudara, berkata begini. Mazmur pasal 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Firman Tuhan itu, Alkitab berkata apa? Benar. Dikerjakan dengan kesetiaan. Jadi firman yang kita pegang ini, saudara, adalah benar. Lalu kita lihat lagi dalam Mazmur 119 ayat 160, saudara. Mazmur 119 ayat 160. Apa yang dikatakan? Mari kita baca sama-sama ayat ini ya. Mazmur 119 ayat 162-3. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudara lihat, Alkitab berkata dasar firman-Mu adalah benar. Jadi apa yang kita sudah baca tadi mengenai keadaan dunia ini, bahwa telah difirmankan, telah dinubuatkan, dan firman itu adalah benar adanya. Jadi di atas gunung ada firman. Di atas gunung Tuhan ada firman. Dan firman itulah yang menjadi kekuatan kita, membuka pikiran kita. Firman Tuhan itu, saudara-saudara, yang akan memberkati kita. Karena Alkitab berkata, apa yang tidak ada menjadi ada. Hal yang ketiga, saudara, kita lihat, ini yang terakhir. Dalam Injil Matius pasal yang ke-17, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita akan lihat di sana. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Di atas gunung Tuhan, saudara, kita lihat ada pemulihan. Ya. Jadi yang pertama, di atas gunung Tuhan, apa yang tidak ada menjadi ada. Kedua, di atas gunung Tuhan ada firman Tuhan. Dan hal yang ketiga di situ, di atas gunung Tuhan itu ada pemulihan. Yesus membawa beberapa murid-murid untuk naik di atas gunung. Waktu mereka sampai di sana, kemuliaan Tuhan menaungi mereka. Lalu sesudah itu Petrus bilang, Tuhan, betapa berbahagianya aku ada di sini. Baiklah, kalau Tuhan mengizinkan, kami mau dirikan kemah. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Untuk bangun kemah itu kan butuh dana yang banyak. Dan Tuhan tahu keadaan dari murid-murid ini, khususnya Petrus. Petrus ini kan adalah orang yang enggak labil, saudara-saudara. Sedikit kecewa, sedikit putus asa, sedikit khawatir, dan lain sebagainya. Sampai-sampai dia berkata kepada Yesus, Guru, saya sudah ikut dengan engkau, sudah tinggalkan istri, anak, keluarga, pekerjaan, terus apa yang saya mau dapat? Ada kalanya, saudara, iya, ada kalanya hal itu terjadi dalam diri kita. Saya udah datang ke Tuhan, saya udah ke gereja, apa yang saya mau dapati? Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, engkau sudah ikut aku. Engkau sudah tinggalkan segala-galanya. Tapi engkau akan menerima 60 kali ganda.
ada upah yang engkau akan dapati. 60 kali ganda, 90 kali ganda, sampai 100 kali ganda. Dan engkau akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus dia berada di atas gunung, dia adalah orang yang putus asa, dia memiliki temperamen yang tinggi. Bahkan saudara tahu, murid-murid ini adalah murid yang pelit, hitung-hitungan. Satu ketika saudara-saudara, orang-orang banyak datang kepada Yesus. Lalu murid-murid kebingungan, guru, ini kan sudah jam makan, bagaimana, suruhlah mereka pulang. Tapi Yesus berkata kepada mereka, adakah kalian makanan? Mereka bawa, tapi mereka nggak mau tunjukkan. Akhirnya mereka bertanya kepada orang, datang anak kecil dan berkata, aku punya ini itu. Terkumpullah 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Lalu Yesus berkata, bawa kemari. Yesus mengangkat itu saudara, berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, dan mereka bagi-bagikan kepada 4.000 orang, 5.000 orang, belum dihitung istri dan anak-anak mereka. Saudara, kita lihat mujizat besar terjadi pada waktu itu. Tapi saya mau berkata saudara, waktu itu Petrus dalam keadaan yang memiliki temperamen yang tinggi. Dia adalah orang hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi ketika mereka berada di atas gunung, Tuhan berkata, engkau akan menerima kuasa dan engkau dipulihkan. Dan Petrus dipulihkan, saudara-saudara. Makanya waktu dia dipulihkan, dia sudah nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia berani mati dengan Tuhan. Amin. Waktu kita sudah diberkati Tuhan, waktu kita sudah merasakan hadirat Tuhan, saudara, maka kita udah nggak takut lagi dengan apapun. Mau penyakit apapun yang dikatakan dokter, itu penyakit mematikan, tapi kita tidak takut. Bahwa kalau toh aku mati bersama dengan Tuhan. Amin. Kita nggak usah takut dengan Tuhan. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, saudara sudah pernah mengalami mujizat, kuasa Tuhan, nggak usah takut. Waktu saya cilaka, saudara-saudara, pangkal paha saya hancur, 4 rumah sakit besar menolak saya. Saya sudah menyerah ke Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan saya hidup, saya akan melayani Tuhan. Dengan tentu saya akan tingkatkan kesetiaan saya lagi kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah tidak izinkan, saya sudah bersedia untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Karena dokter juga berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau doi dioperasi, kalau tidak dioperasi, Bapak lumpuh seumur hidup. Kalau toh dioperasi, kami tidak bisa menjamin Bapak bisa berjalan. Karena pembuluh darah yang ada di paha ke badan itu sudah dibungkus dengan tulang-tulang yang hancur ini. Jadi ibarat gelas sudah jatuh begini, saudara, terpancar di mana-mana. Itulah pangkal paha saya ini, hancur. Terus tulang yang gede paha ini sudah retak. Ada berapa yang retak itu, saudara-saudara. Jadi dia bilang udah nggak ada kekuatan lagi. Tapi saya berdoa, dan puji Tuhan besoknya majelis pusat datang, Om John ya, ketua umum. Dia bilang begini sama saya, tindakan apa ini? Saya dengan spontanitas mau diurut. Saya belum tahu hasilnya. Lalu setelah beliau pulang, muncul hasilnya. Waduh, parah katanya ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena juga dokter minta itu hampir 200 juta dia mau operasi ini. Ya kami pendeta mau ambil di mana? Tentu harus jual rumah untuk bayar kan. Tapi dengan berjalannya waktu, saudara, ditanya, bagaimana tindakan? Ya kami, di sisi lain kami berusaha bertindak. Kami bertindak berusaha, tapi saudara rumah sakit, baik rumah sakit Betsaida, rumah sakit Siloam Tangerang ini, Karawaci, Siloam Kebun Jeruk, sampai kepada rumah sakit besar. Bahkan dokter sendiri di dokter Siloam Kebun Jeruk memberikan rekomendasi pribadi untuk cari dokter ini. Enggak ketemu dengan dokter itu. Karena hanya dia satu-satunya yang bisa menangani. Katanya saudara, enggak ketemu. Akhirnya saya bilang sama istri, "Mi, kita pulang. Kita berdoa Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan
Tuhan kasih jalan saya. Dari rumah sakit sudah ada satu orang bilang, Pak Pendeta urut saja. Lalu setelah saya sampai di rumah, ya saya bilang, Tuhan, kalau toh mau diurut, biarlah Tuhan kirim orang. Jadi bahasa yang sama, orang yang berbeda. Di atas 3 orang, saya yakin ini suara Tuhan. Akhirnya datang orang besuk. Saya hitung-hitung, sudah di atas 4 orang yang berkata, urut saja. Saya sampaikan sama istri, kita beli tiket, kita pulang, kita urut. Saya ke Manado, saudara-saudara. 1 bulan saya diurut di kursi di sofa, saya tidur bunyi ini, saudara. Saya bilang sama istri saya, ini bunyi. Istri saya bilang, aduh, gimana ya? Dia ketakutan. Dia nangis, dia berdoa. Besok kita pergi urut. Saya ceritakan sama tukang urut, dia bilang, Bapak Gembala punya paha ini, Tuhan lagi operasi dengan tangannya Tuhan. Saya amini, saudara. Saya pulang dari tukang urut, tidak jauh dari itu ada rumah sakit Katolik besar. Saya mampir dan saya rongsen lagi ini. Dan hasilnya dia bilang begini, Pak Pendeta ini udah bagus ini. Wah, tulang-tulang yang pada hancur itu sudah ketemu. Jadi dia sudah kembali kepada posisi masing-masing. Kayak 5 jari ini, dia sudah kembali, sudah nggak itu lagi, ya. Dan katanya ini seperti dia kasih analoginya, kalau kita lagi susung hebel, saudara, atau batako, ya sudah diplester kasar, dia bilang tinggal mau diaci, mau dihalusin ini. Akhirnya saya tambah 1 bulan lagi, genap 2 bulan. Saya bilang, Mi kita pulang. Saya pergi dengan kursi roda, dengan tongkat, saya masih kembali begitu. Nanti pulang 6 bulan kemudian saya sudah bisa jalan, itu pun masih jalan pelan-pelan, belajar jalan, saudara. Tapi saya lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Tetangga saya, perumahan saya tahu, saya katanya mereka bilang, waduh Pak Pendeta, kasihan ya, kenapa enggak dimakam di sini katanya. Ya, kenapa bawa di Manado, padahal dia udah lama di sini. Jadi mereka pikir saya sudah mati dibawa ke sana. Iya. Akhirnya setelah saya sampai mereka kaget. Mereka ada yang mereka lihat saya dari jauh, mereka lari. Saya lagi jalan pakai tongkat, saudara, lari. Iya. Saya bilang kenapa dia lari, apa saya? Padahal saya lihat saya nggak ada kekuatan apa-apa kan. Ya lari, ada 3 orang saya lihat. Akhirnya mereka dengar saya nggak mati. Akhirnya dia datang, Pak Pendeta mohon maaf. Saya kan dengar katanya Pak Pendeta udah bawa di sana. Jadi saya kira Bapak itu menampakkan diri ke saya katanya. Ya. Akhirnya saya ketawa, saya bilang inilah anugerah kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan begitu baik dalam hidup kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita setia dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada berkat Tuhan. Ya, dalam kita lihat Mazmur, kita kembali kepada ayat pembacaan kita tadi. Di dalam Mazmur 24 ya ayat 5 sekarang kan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, di atas gunung Tuhan apa yang tidak ada menjadi ada. Hal yang pertama. Kedua, di atas gunung Tuhan ada firman Tuhan. Dan ketiga, di atas gunung Tuhan ada pemulihan. Lalu ditutup dengan ayat 5 katakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Siapa yang layak menerima berkat Tuhan? Saya dan saudara. Ketika kita sudah melewati proses. Ada kalanya saudara kita ikut Tuhan, jadi anak Tuhan kan tantangan pasti ada. Ya, siapapun kita. Kita mau manusia kaya sekalipun, kita manusia miskin, semiskin sekalipun, tetap kita ada masalah. Mau raja, mau rakyat biasa, tetap kita ada masalah, ada persoalan. Dan itu biasa, manusiawi. Selama kita masih hidup, kita tidak luput dari masalah persoalan. Tapi yang menjadi masalah di sini, saudara, kita manusia penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita pasti mengalami tantangan masalah yang besar. Bisa-bisa kita putus asa, kita bunuh diri, kita gantung diri, saudara. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, walaupun ada masalah, ada pengharapan dan pengharapan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita terus setia sama Tuhan.
Kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita terus muliakan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada penjagaan Tuhan. Ada jaminan Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.